bunuh saya, tutup mulut saya. Karena bicara artinya bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Kasih tahu ya. Ternyata bapaknya Semara itu PKI loh. Merah-merah kan. Kamu itu loh, dikasih tahu kok ngeyel toh. Lalu dulu itu ya, dengerin. Waktu bapaknya Semara pulang dari London, tiba-tiba diseret sama tentara, diantar sama Pak Lurah, dan disaksikan oleh seluruh warga desa. Hanya kamu, dan kamu semuanya jangan dekat-dekat dengan Semara, nanti keciduk. Apalagi di Karangsari, tempat di mana saya dilahirkan. Yang belakang hidupkan ya. Orang-orang Karangsari membuat saya tertunduk Belakang hidupkan. karena bisikan-bisikan mereka dan tatapan mereka yang penuh curiga terhadap saya. Saya masih ingat betul bagaimana Pak Kasari, guru madrasah saya, menjelaskan. Perhatikan dulu ini. Ini sangat penting dan harus diingat betul. Pembantaian para jenderal dilakukan oleh orang-orang keji yang tergabung dalam kelompok PKI. Orang-orang PKI itu memang sangat biadab. Oleh sebab itu harus dihapus dan dilarang berkembang di Indonesia. Seluruh antek PKI harus dihukum juga. Bapakku bukan PKI. Benar kata Simbo. Bo dulu, nggak usah jadi kursi adem, nggak usah beres kelapa, dan nggak usah bikin gula yang harus diantar ke kantor koperasinya Jen Rasto. Sehingga harus mengurangi jumlah setorannya Jen Rojo. Lihat akibatnya sekarang. Hanya karena Jen Rasto, langganan andongnya Bapak, dan dia mau pohon kelapanya untuk dideres, Bapak jadi ikut-ikutan diseret oleh tentara. Sejak saat itu, Simbo dan Simba tidak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan sejak saya kecil, saya tidak pernah tahu bagaimana wajah Bapak saya. Tapi bayangan Bapak selalu menghantui hidup saya, bahkan merampas separuh dari hidup saya. Pada suatu kesempatan, saya bekerja pada seorang juragan beras di kota Akbar. Selama bekerja di sana, saya jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Dia tinggi, gagah, apalagi saat dia tersenyum, hati saya rasanya berhenti berdetak. Manakala saya tahu bahwa Mas Edi juga memiliki perasaan yang sama terhadap saya, hati saya rasanya melambung tinggi sekali. Tapi pada akhirnya saya harus terpelanting jatuh ke dalam jurang yang curam. Mas Edi mundur beribu-ribu langkah setelah mengetahui latar belakang keluarga saya. Saya tidak dapat lagi membumikan impian saya untuk menikah dengan Mas Edi. Saya tidak dapat lagi melanjutkan kisah cinta saya dengan Mas Edi. Rasanya saya ingin pergi jauh, di mana bayangan Bapak tidak dapat lagi mengutip kehidupan saya.
melalui perantara seorang calon. Saya daftarkan diri saya menjadi TKW di Arab Saudi. Seluruh administrasinya saya penuhi, mulai dari kelurahan, disnaker, kantor biro tenaga kerja, kantor imigrasi, dan seluruh tetek bengkak yang ternyata panjang sekali. Berharap semuanya dapat mudah dengan sifat-sifat keuangan. Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, menjadi TKW di Arab Saudi dengan lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi. Kosinus, Tanek, diferensial menjadi mesin cuci, Archimedes menjadi teori menjadi baju, monokotil, dikotil menjadi irama kaimpel, teori pidato menjadi omelan para majikan, dan banyak pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang katanya subur, makmur, gemar ripah, lojinawi, hancur rebulu menjadi wajar penggorengan di dapur. Mana yang katanya harum melati, minyak, emas, besi, batu bara? Mana cerita Pak Kasarin bahwa pribadi bangsa Indonesia adalah pribadi yang adil, luhur, ramah tamah, suka kekeluargaan? Mana semua itu? Semua itu hanya bisa kita dapatkan dengan uang. Di negeri sendiri, saya hanya rakyat serikat, setengah gelap. Di depak sana, di depak sini, tidak boleh mendongakkan kepala. Dikutipkan bayangan Bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Di negeri orang, saya menjadi babu, menjual impian lebih baik. Di negeri orang, saya hapuskan seluruh cinta saya, pengalaman pahit, manis, getir masa remaja saya. Saya berharap saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi tidak, Sumaras tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah panjang majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa selama bertahun-tahun. Gaji saya tidak pernah diberikan dengan alasan administrasi yang tiada. Dan malam itu datang. Saya diperkosa seperti budak yang hina untuk ditiduri. Selama bertahun-tahun saya disulitkan di negeri sendiri. Apakah di negeri orang saya masih dimaafkan? Tidak. Majikan itu saya bunuh. Saya sadar saya akan divonis mati. Untuk itu, saya tidak butuh pembelaan. Saya tidak butuh penasihat hukum. Saya tidak butuh dipulangkan di negeri saya untuk diadili. Karena persoalannya akan semakin rumit. Karena tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang babu. Dewan Hakim yang terhormat, jika membela seorang Suliman, dan jika seorang Suliman tidak logis untuk di-PKI-kan, dengan membelanya berarti bencana bagi jabatan, bencana bagi perutnya, maka tidak ada lagi yang bisa menepiskan ketakutan untuk membela. Kematian adalah kelahiran. Untuk apa berkeluh jika semua itu sudah menjadi minarah hidup saya? Saya, Sumarah binti Suliman, siap mati karena saya orang Indonesia.